Kalau penyebab utama banjir di Kota Samarinda itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah faktor manusia dan yang kedua itu adalah faktor alam. Tapi faktor manusianya yang lebih dominan sebenarnya. Faktor utama itu adalah terkait dengan kondisi atau perilaku atau tata kelola sebenarnya. Jadi kalau dari kacamata teman-teman perencanaan kota, sebuah kota tuh harus punya visi yang jelas. Samarinda itu nggak punya visi yang jelas. Mohon maaf, bukan berarti pemerintahan sekarang nggak punya visi ya, tapi visi yang jelas itu kita harus lihat. Kita ini merdeka tahun 45. Rencana tata ruang kota Samarinda pertama itu disahkan tahun 2014. Itu gapnya 69 tahun. Pergeseran paradigmanya tuh kalau dulu lebih banyak itu hanya banjir yang dominan. Nah sekarang ini longsor. Jadi di semenjak 2023 kemarin itu justru Samarinda tertinggi longsornya. Halo Sobat Zetizen, jumpa lagi bersama saya Dewinta Prameswari di podcast Suara Zetizen, di mana podcast Suara Zetizen sendiri menjadi media bagi kita semua untuk mengevaluasi, menyuarakan dan mendorong layanan publik yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik apa? Kita akan membahas topik yang cukup menarik dan juga sudah sangat sering dibicarakan. Jadi kita akan membahas mengenai banjir dan juga bagaimana cara penanggulangannya. Nah, di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat spesial dan juga kita juga kedatangan 2 Sobat Zetizen. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke pertanyaannya, kita akan menanyakan lebih dulu siapa saja, background-nya, latar belakangnya apa saja, dan juga kesibukannya apa. Boleh dipersilahkan mungkin dari Pak Rustam dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Rustam Fahmi, saya staf pengajar di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis di Universitas Warman. Spesialisasi saya adalah konservasi dan ekologi. Selanjutnya, Iya, terima kasih Mbak Wiwin. Nama saya Hamzah. Saya sehari-hari sebagai analis kebencanaan ahli muda di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. Dan memang kita bertanggung jawab lah dalam hal untuk upaya-upaya penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Saya Farid Nur Rahman, berasal dari Pusat Studi Perkotaan Planocentris Nusantara. baik. Itu tadi ya, teman-teman Sobat Zetizen, 3 narasumber kita yang sangat spesial pada hari ini. Kita juga menyapa dari teman-teman dari Sobat Zetizen. Boleh lambaikan tangan ke kamera, teman-teman. Iya, jadi nanti teman-teman dari Sobat Suara Zetizen juga akan memberikan pendapat serta pertanyaan mengenai topik yang sudah kita bicarakan pada hari ini ya, teman-teman. Nah, ini jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin kita bisa membicarakan dulu ya tentang banjir itu sendiri dan bagaimana Samarinda secara historis ya. Nah, jadi menurut riset kecil-kecilan yang dilakukan oleh podcast Suara Zetizen, kita sudah melihat bahwa secara peradaban sendiri Samarinda itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya dijuluki sebagai Amsterdam Mini. Nah, jadi kenapa jadi seperti itu? Karena style pembangunan secara historis itu berorientasi kepada sungai. Jadi ada banyak sekali di Samarinda ini cabang-cabang sungainya ya. Tapi kita pada hari ini juga tidak hanya membicarakan Samarinda saja, kita juga akan berbicara tentang wilayah di sekitar Samarinda, sehingga kita juga akan membahas beberapa data-data ya yang nanti akan ditampilkan oleh kru. Nah, sebelum itu secara geologi dan geografis juga ini ada sebuah tulisan dari akademisi dari Fakultas Geologi UMKT. Katanya juga secara geologis Samarinda dan sekitarnya itu didominasi oleh batu lempung dengan daya serap air yang rendah ya. Sehingga itu juga menyumbang sebagai faktor sulitnya penanggulangan banjir juga di Samarinda. Nah, tapi untuk melengkapi faktor-faktor tersebut, kita juga akan membaca nih data-data yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari kru podcast Suara Zetizen.
Ya, jadi ini saya melihat di catatan kami ya. Jadi, di sini ada data bencana alam banjir di Kaltim dari periode tahun 2019 sampai 2024 ya. Jadi ini disusun berdasarkan tingkat berapa kali terjadi banjirnya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu ada di Kabupaten PPU itu 49 kali kejadian, kemudian ada di Samarinda ada 25 kali, Pasir 15 kali, diikuti juga dengan Kukar sebanyak 15 kali dan juga, diikuti oleh Kutim, Kubar, Balikpapan, Bontang, Berau, dan Mahulu. Nah, kemudian di slide selanjutnya mungkin. Ya, di sini juga ditampilkan data korban yang diakibatkan bencana banjir di Kaltim dari tahun 2019 sampai 2024 nih. Jadi kita bisa melihat ya di sini, dari kabupaten atau kota yang pertama Pasir, itu yang terdampak dan mengungsi sebanyak 30.302. Tapi kalau dari data ini sendiri yang terbanyak itu terjadi di Samarinda ya teman-teman. Jadi yang meninggal dan hilang ada sebanyak 6 orang, kemudian yang luka-luka ada 2 orang, kemudian yang terdampak dan mengungsi ada 180.727 jiwa ya teman-teman sekalian. Dan itu semua diikuti oleh Kutai Kartanegara, kemudian juga diikuti oleh Berau juga. Nah, jadi ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya kondisi banjir di wilayah Kalimantan Timur sendiri itu sangatlah krusial ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke slide yang nomor 3. Nah, di sini tertera data rumah yang terendam diakibatkan bencana alam Kaltim dari 2019 sampai 2024. Yang pertama, yang paling banyak itu di daerah Kutim, terdata 50.915 rumah yang terendam, diikuti lagi dengan Samarinda sebanyak 23.259 rumah, kemudian Kukar sebanyak 11.159, dan diikuti oleh Pasir, Berau, Bontang, Balikpapan, PPU, Kubar, dan Mahulu. Nah, jadi itu tadi ya, kita juga sudah memperlihatkan nih kepada teman-teman bahwa ada banyak sekali kasus yang terjadi, dampaknya juga ke masyarakat itu seperti apa sudah terlihat ya di sini. Nah, sekarang kita akan menanyakan ya, menanggapi dari data-data ini nih Bapak-bapak sekalian, apa sih sebenarnya akar permasalahan atau mungkin faktor pendukung dari adanya banjir ini? Kan kita sudah ada tadi ya berbicara tentang curah hujan juga ya tadi ya, sebelum, sebelum on air kita juga sudah membicarakan beberapa tentang curah hujan. Mungkin ada faktor-faktor lain ya? Oke, dipersilahkan mungkin dari BPBD dulu, dari Pak Hamzah. Ya, terima kasih Mbak Wiwin. Jadi memang betul Mbak, kenapa, Samarinda ini menjadi salah satu lokasi ya yang secara statistik itu beberapa kali kejadian banjir. Dan sebenarnya tidak hanya banjir, tetapi, kita ada longsor dan cuaca ekstrim. Jadi memang, kaitannya dengan hidrometeorologi ada 3 jenis bencana itu. Dan itu juga sudah mengalami penyimpangan kalau dari, kondisi kajian risiko bencana kami. Jadi Kota Samarinda sendiri itu sudah 2 kali melakukan, penelitian bersama Universitas Mula Warman untuk, mengkaji risiko bencana yang ada. Jadi di tahun 2018 sampai tahun 2023, kemudian yang kedua itu dari 2023 ke 2027. Nah ini yang, pergeseran paradigmanya tuh kalau dulu lebih banyak itu hanya, banjir yang dominan. Nah sekarang ini, longsor. Jadi, di semenjak 2023 kemarin itu justru Samarinda tertinggi longsornya. Kalau tadi ini kan banjir ya, dan banjir ini PPU kalau dari rekaman tadi. Nah di Samarinda sendiri kita memang melihat, upaya dari pemimpinan daerah karena melihat kondisi yang ada Samarinda itu sama rendah ya, maka memang secara geografisnya juga banyak titik-titik yang merupakan tangkapan air. Sehingga Samarinda juga berada di jalur Sungai Mahakam yang membelah kota Samarinda. Ada di sisi utara itu Sungai Karangmumus, kemudian Karangasem Besar, Karangasem Kecil, dan anak-anak sungai lainnya. Kemudian di sisi selatan itu ada Sungai Palaran ya, dan, ini juga menjadi salah satu kondisi alam yang menjadi penyebab mudahnya Samarinda ini untuk, mengalami banjir. Kemudian
faktor yang lainnya masifnya pembukaan lahan, ya masifnya pembukaan lahan. Kita tahu ya, ini bukan dari periode sekarang saja ya, dari sebelum-sebelumnya Samarinda itu mungkin satu-satunya kota di Indonesia yang ada tambangnya, ya kan. Nah ini juga salah satu, penyebab mudahnya untuk terjadi banjir karena tingginya tingkat, erosi dan, sedimentasi. Nah, pembukaan masif, lahan yang kedua itu dari sisi, perumahan, pemukiman. Ini juga tidak kalah, masifnya apalagi semenjak digaungkannya IKN di tahun 2019. Ini juga salah satu yang berdampak. Otomatis, daerah-daerah yang dulu resapan air juga berubah fungsi menjadi perumahan. Nah, yang ketiga, pembukaan lahan itu juga karena adanya, perubahan fungsi. Jadi dulunya dia masih berupa hutan, kemudian dimanfaatkan untuk, infrastruktur-infrastruktur, masyarakat. Nah, ini yang kita juga, tidak bisa hindari. Problem pembukaan lahan yang tidak terkontrol, kemudian secara geografis, kondisi Samarinda juga seperti tadi, itu menjadi penyebab, dasar di luar faktor alam ya, dalam hal ini, curah hujan. Tentu pemicunya adalah curah hujan, seperti itu. Iya. Mungkin dari Pak Hamzah sendiri ya, ada gambaran nggak Pak tentang curah hujan akhir-akhir ini? Iya, betul. Jadi, di kami sendiri kemarin itu 2 kali di bulan Mei, itu yang curah hujannya itu sangat tinggi. Pertama itu di tanggal 12 Mei, itu sampai 153 milimeter, itu dari catatan BMKG. Dan itu pun kami sebenarnya, menjadi tantangan buat kami, sebenarnya itu yang tercatat itu hanya di stasiun APT Pranoto dan Temindung. Di antaranya kan tidak ada stasiun pembacaan curah hujan. Nah, makanya kami coba challenge ke Universitas Mula Warman, kenapa kita ndak bikin di 10 kecamatan untuk pasang alat pemantau curah hujan ini untuk memastikan bagaimana sih pola pola hujan yang berkembang saat ini dan bagaimana nanti mitigasinya. Kemudian yang kedua, di tanggal 27 Mei. 27 Mei juga tinggi, itu sampai, 104 milimeter. Jadi dua-duanya di angka 100 lebih, dan Samarinda itu sebenarnya average-nya, di 20 sampai 40 ya, seperti itu, Pak. Jadi, kondisinya memang, ekstrim ya, makanya disebut dengan, cuaca ekstrim, karena di luar dari perkiraan. Bahkan di Balikpapan kemarin juga sampai ada angin puting beliung ya, ada seperti tornado itu, karena memang dampak dari, perubahan iklim itu dia tidak bersifat lokal, jadi dia bersifat global, dan memang kita posisi di khatulistiwa ini pasti sedikit banyak, terdampak, dan ini bisa kita catat dari catatan dari BMKG, seperti itu. Iya, menarik sekali ya, tadi sudah dijabarkan juga menurut data-data dari pembacaan alat pemantauan, bahwa tadi ada 2 kali tanggal yang, curah hujannya cukup tinggi ya, Pak, ya. Pertama di tanggal 12 Mei, yaitu 123 milimeter dan di 27 Mei. 153 ya, Pak, ya? Wah, lebih banyak lagi itu. Dan 27 Mei 104 milimeter ya, Pak, ya. Padahal range-nya itu hanya 20 sampai 40 milimeter saja ya, rata-ratanya ya, biasanya untuk, curah hujan di Samarinda dan sekitarnya. Nah, itu tadi dari BPBD Samarinda. Sekarang kita akan beralih juga, pertanyaannya masih sama, Pak, tentang apakah mungkin ada faktor lain dan mungkin ada aspek-aspek pertimbangan khusus juga dari latar belakang bapak-bapaknya juga. Mungkin kita tadi sudah disinggung sedikit ya, ini tadi sudah membahas secara geografisnya, kemudian masifnya pembukaan lahan, kemudian juga tadi ada kontribusi dari, perubahan iklim. Nah, kita ingin melihat nih, mungkin dari pendapat, Pak Rustam sebagai, dosen dari Fakultas Kehutanan, mungkin bisa menjelaskan juga Pak dari sudut pandang ekologis? Ya, kalau dari sisi sudut pandang ekologis sebenarnya kalau, apa ya, kalau penyebab utama banjir di Kota Samarinda itu sebenarnya ada 2, secara garis umum ya, secara garis besar begitu, bahwa ada 2. Yang pertama itu adalah faktor manusia dan yang kedua itu adalah faktor alam, tapi faktor manusianya yang lebih dominan sebenarnya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Hamzah itu adalah lebih kepada faktor, utamanya adalah faktor alam, seolah-olah bahwa curah hujan tinggi itu
ya banjir gitu. Kemudian kondisi geografis Samarinda yang relatif rendah ya dibandingkan jadi Samarinda itu memang dominan areanya itu pada ketinggian 0 sampai 18 meter. Itu dominan ya. Ada sekitar 3.000-an hektar itu berada pada kondisi yang rendah tadi seperti dijelaskan oleh Pak Hamzah. Jadi memang secara alaminya seperti itu. Tapi faktor utama itu adalah terkait dengan kondisi atau perilaku atau tata kelola sebenarnya. Jadi yang paling pertama itu adalah bahwa kita tidak konsisten dengan tata ruang. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa kita ketahui bahwa kondisi geografis atau kondisi ketinggian tempat atau topografi di Samarinda itu umumnya memang relatif datar, kemudian didominasi oleh rawa dan lahan basah. Secara ekologis seperti itu. Jadi dari 7.000 hektar lebih luasan kota Samarinda, sekitar 4.000 hektar itu berada pada kondisi lahan basah dan rawa. Nah, kalau kita buka dari Kepres 32 tahun 1990, yang kawasan basah seperti ini, rawa atau lahan basah ini, itu adalah kawasan lindung kalau dalam tata ruangnya. Tapi kita tidak akan bisa menetapkannya sebagai kawasan lindung karena kita tahu sendiri bahwa Samarinda ini adalah kampung yang menjadi kota gitu. Jadi banyak sekali kondisi yang tumbuh tanpa didesain tuh. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah modern seperti sekarang ini, kita mengetahui bagaimana pemetaan dan seterusnya, keterlanjuran, kemudian kondisi kepentingan, akhirnya tata ruang kita itu lebih banyak negosiasinya daripada mementingkan atau mendahulukan kepentingan ekologis seperti itu. Tapi nanti pasti beliau akan lebih banyak menjelaskan bagaimana perkembangan kota itu memang seperti itu. Apalagi Samarinda lebih ada kecenderungan untuk menjadi kota metropolitan, apalagi nanti ketika IKN ada di Kalimantan Timur. Nah, tapi kondisi-kondisi seperti ini harus memang begitu adanya. Jadi secara ekologis tadi bahwa lahan basah atau rawa yang lebih dari 50% berada di kota Samarinda yang luasnya lebih dari 4.000 hektar itu tersebar merata dan hari ini kondisinya adalah dalam tata ruang dia tidak lagi menjadi kepentingan kawasan lindung, tapi sudah overlap dengan industri, pemukiman, dalam ruang itu jasa ya. Jadi sudah overlap dengan itu apalagi ada tambang. Seperti itu. Jadi faktor itu yang sebenarnya dominan walaupun secara keseluruhan sebenarnya ada 2 aja. Faktor alam dan faktor tadi manusia tadi itu, tapi yang dominan adalah faktor manusia. Kemudian yang lain adalah bahwa ketika kita tidak konsisten dengan tata ruang, berarti ada ruang-ruang yang tidak cocok fungsinya seperti itu. Selain itu, di kita minim ruang terbuka hijau. RTH kita minim. Seperti itu. Di dalam tata ruang, di dalam nomenklatur, di undang-undang tata ruang, kota itu harus punya 30% ruang terbuka hijau. Tapi itu di Samarinda tidak bisa terpenuhi. Bahkan untuk 5% saja sangat sulit kita memenuhinya, apalagi 30%. Dan yang ruang terbuka hijau yang Anda baru ini tahu bahwa misalnya di KHDTK kami, yang salah satu RTH di kota Samarinda dan satu-satunya kawasan hutan ya di kawasan di Samarinda justru ditambang gitu secara ilegal, dan itu juga terjadi di beberapa tempat selain yang di KHDTK yang Unmul itu. Dan yang lain apalagi drainase buruk gitu. Nah, terkait dengan drainase buruk ini sebenarnya pemerintah kota itu sudah berusaha ya maksimal, bahkan kalau kita buka itu anggaran untuk perbaikan drainase itu ratusan miliar dan setiap tahun naik begitu angkanya. Tetapi sangat sulit untuk membuat drainase yang lebih bagus. Karena tadi keterlanjuran tadi, ruangnya sudah berubah, ruangnya jadi pemukiman, ruangnya jadi jalan. Ketika membuat drainase harus bongkar-bongkar dan karena keterlanjuran itu. Nah, membuat drainase juga ya pasti ada caranya karena air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, drainase kita tidak dibangun seperti itu. Di mana kita pengen bikin parit, di mana di situ akan ada rencana pembuatan drainase,
dan itu sudah dianggarkan, harus dikeluarkan dananya, kemudian harus dibuat dan air mengalir tidak jelas, seperti itu. Nah, tetapi membangun drainase seperti ini, teman-teman tata kota pasti lebih tahu dari saya. Banyak contoh di tempat yang lain bahwa memang drainase bisa dibangun di mana saja. Termasuk misalnya membuat terowongan misalnya di bawah jalan misalnya. Jadi jalan yang selama ini ada, bongkar, bawahnya dijadikan terowongan. Yang itu fungsinya adalah untuk menampung air. Bisa juga, itu adalah bagian drainase. Kalau selama ini yang masih terus dilakukan hampir setiap tahun itu adalah drainase pembuatan parit-parit di kanan kiri jalan yang sebenarnya kita tidak tahu nih air mengalir kemana, seperti itu. Bahkan ada tampungan air kita yang kita sebut dengan folder atau ada rencana folder lebih tinggi posisinya daripada parit. Kan nggak mungkin air mengalir ke tempat yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini menarik juga untuk didiskusikan. Nah, nanti sebenarnya ada kaitannya dengan master plan penanganan banjir sebenarnya. Jadi drainase itu tidak bisa dibangun spot-spot seperti itu, tapi harus dalam bentuk rencana strategis secara luas. Karena kalau banjir itu sebenarnya kalau Samarinda kan 3 sumbernya itu. Dari atas, dari hulu, dan dari hilir. Dari atas tadi seperti dijelaskan Pak Hamzah, dari curah hujan yang tinggi. Dari hulu sungai-sungai kita yang mengalir ke kota Samarinda. Karangmumus, hulunya di mana? Hulunya di Kutai Kartanegara. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah banjir yang dari hilir, banjir rob ketika pasang. Nah, apakah itu bisa diatasi? Bisa. Bisa dihitung, teman-teman yang ahli teknik sipil itu bisa maksimal air tertampung itu berapa sih? Sehingga nanti bisa dihitung berapa jumlah folder yang harus kita siapkan, berapa jumlah drainase, berapa jumlah terowongan misalnya di bawah tanah yang mesti kita siapkan yang bisa menampung sebegitu banyak jumlah air ya. Itu, dan saya pikir yang terakhir adalah tadi yang disebutkan Pak Hamzah, alih fungsi lahan tadi itu. Jadi di Samarinda ini tadi saya katakan tata ruangnya tidak konsisten. Kalau misalnya di situ sudah jelas-jelas bahwa dia adalah rawa, ya seperti kita tahu banyak rawa, kemudian dalam ruang nomenklaturnya, dalam ruang dia pemukiman. Kalau dia pemukiman, artinya apa? Semua orang bisa membangun di situ, daerah rawa itu. Apakah bisa kita atasi seperti itu? Bisa. Dan sebenarnya kita bisa melihat contoh zaman dulu yang dilakukan oleh nenek moyang kita di Kalimantan ini, rumah panggung itu. Tapi kan selama ini enggak. Yang ada adalah rawa diuruk, ya sehingga air tidak bisa menempati posisinya seperti itu. Jadi sehingga airnya mengalir ke tempat yang tidak diinginkan, yang tadi jadi istilahnya banjir itu. Pindah ke jalan atau pindah ke rumah-rumah kita, kan seperti itu. Harusnya dia di mana? Di lahan-lahan basah yang tadinya harusnya difungsikan untuk kawasan lindung. Tapi hari ini dalam ruang, dia bukan kawasan lindung. Dia pemukiman, dia industri, atau pola ruang yang lain seperti itu. Iya. Oke, baik. Itu tadi juga penjabaran dari Pak Rustam ya, di mana tadi secara historis juga Samarinda ini sebenarnya adalah perkampungan yang lama-lama menjadi kota. Jadi dia tumbuh tanpa didesain, jadi pada akhirnya kita menyesuaikan terhadap landscape yang terlanjur ada. Nah, ini juga apa ya, kebetulan juga men-trigger saya juga karena kan saya juga perwakilan dari komunitas ya Pak ya, komunitas kota. Jadi itu saya biasanya juga berkumpul dengan teman-teman dari komunitas penggiat lingkungan atau penggiat isu-isu hak asasi dan segala macam ya. Jadi kita juga melihat adanya fenomena developmentalisme ya, atau pembangunan-pembangunan yang sifatnya itu hanya berorientasi kepada profit saja gitu loh, berorientasinya terhadap ekonomi saja. Sehingga aspek-aspek ekologis itu juga tidak selalu diperhitungkan. Nah, tentunya di sini kita juga kedatangan dari planosentris ya, yang berlatar belakang PWK sendiri, untuk teman-teman yang perencanaan wilayah kota ya, saya juga berangkat dari teknik sipil, Pak. Jadi kita juga saling bersinggungan ya. Untuk perencanaan wilayah kota juga saya tahu bahwa sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu nih yang sebenarnya perlu dilakukan sebelum membangun sebuah kota. Nah, tapi kita akan mengembalikan langsung ke Pak Farid dari Planosentris. Mungkin ada jawaban ini sih, Pak, dari latar belakang PWK juga. Iya, sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan Pak Hamzah, Pak Rustam seperti itu. Dan itu hampir semuanya benar. Masalahnya adalah kita sudah tahu Samarinda itu kondisi fisiknya seperti itu. Ditambah lagi kultural masyarakatnya yang memang bisa dibilang perlu arahan tegas seperti itu.
Jadi kalau dari kacamata, teman-teman perencanaan kota, sebuah kota tuh harus punya visi yang jelas. Samarinda itu nggak punya visi yang jelas. Mohon maaf, bukan berarti pemerintahan sekarang nggak punya visi ya, tapi visi yang jelas itu kita harus lihat, kita ini merdeka tahun 45. Rencana tata ruang kota Samarinda pertama itu disahkan tahun 2014. Itu gapnya 69 tahun. 60 berarti kan 69 tahun ini arah pembangunannya seperti apa? Sorry to say, kita harus mengakui dan kita harus gentle. Banjir yang terjadi di Samarinda hari ini, itu tuh dosa-dosa kebijakan di 10, 20, bahkan mungkin 30, 40 tahun lalu. Yang mungkin tidak tahu nih, atau tidak punya visi bahwa Samarinda ini akan sebesar sekarang, bahwa perluasan atau sprawling kota ini akan semakin masif sampai ke daerah utara, seperti itu ya. Karena kan dulu kalau kita lihat dari titik historinya, Samarinda Seberang merupakan kota pertamanya atau kota tuanya Samarinda, dan mulai sprawling-nya itu kenapa pada saat pembuatan jembatan Mahakam kan di sekitar tahun 80-an, 84 kalau nggak salah Pak ya. Begitu itu dibuka, bisa dicek di satelit, pembukaan lahan itu masif dan itu lari ke arah utara ya. Ada beberapa titik-titik penting kebijakan yang mungkin tidak dipikirkan secara komprehensif gitu ya, menutup rawa dan lain-lainnya yang sebenarnya itu kawasan yang memang perlu atau itu adalah kawasan tampungan air dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita butuh visi. Kalau memang kita sudah membangun visi itu dari sekarang, yang kedua kita harus konsisten sama visinya apa. Kita mau menyiapkan Samarinda ini sebagai kota apa? Kota jasa, kota industri, kota pemerintahan. Kenapa? Karena arah kebijakannya akan menentukan bentuk kotanya. Jangan sesuai kebutuhan 10-20 tahun baru disesuaikan nanti dirubah lagi, disesuaikan dan dirubah lagi. Enggak seperti itu. Ini saya kasih contoh, misalnya di London gitu ya, itu master plan-nya sudah dibuat dari tahun 1900, bahkan sudah dibuat dari tahun 1865, ya. Visinya apa? Mereka menyiapkan kota London untuk 12 juta penduduk. 1865 dia sudah memikirkan itu. Dia sudah bangun nanti kita perlu transport yang model seperti apa gitu ya. Bukannya kita, apa namanya ya, bukannya kita, tidak bisa, kita bisa tapi ya kita harus bersatu padu untuk, konsisten terhadap apa yang mau kita capai sama-sama, itu dulu. Karena kalau kita tidak konsisten terhadap apa kebijakannya, misalnya hari ini kita mau menetapkan sebuah kawasan ini menjadi kawasan permukiman, besoknya ada kegiatan lain di luar itu dan diperbolehkan dan dibiarkan begitu saja, ya sama aja. Hutan lah ya, ditambang, seperti itu. Dan itu kan, bentuk konsistensi itu berat. Kenapa? Karena itu tidak hanya turun dari pemerintah, tapi dari masyarakatnya juga, gitu. Masih mau nggak sih masyarakat itu menaati apa kesepakatan bersama, gitu. Kesepakatan bersama itu kan kita kita jadikan acuan sebagai sebuah kebijakan atau dalam hal ini kebijakan tata ruang misalnya. Nah, terkadang masyarakat aja nggak tahu tata ruangnya bentuknya gimana. Saya ini boleh nggak sih bangun rumah di titik A? Betul kan, Mbak? Iya. Saya boleh nggak sih kalau sempadan sungai itu batasnya mana? Kan gitu. Habis itu, kalau misalnya saya membangun industri di sini, syarat-syarat apa yang saya harus penuhi? Jadi PR-nya itu memang banyak. Satu, PR dari government membuat, kebijakan, habis itu bukan hanya kebijakan tapi mengimplementasikan dan memberi informasi itu terhadap publik seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah, membuat publik itu mau gitu ya, mau untuk mengikuti itu, karena tujuannya itu adalah baik. Karena kalau kita lihat, ini kan dibiarkan begitu saja dari awal Samarinda itu berdiri, terjadi sprawling besar-besaran, ya. Bisa dibilang kalau dilihat, tata guna lahan tidak konsisten, ya. Habis itu impact-nya sekarang adalah banjir besar. Kalau saya sudah merasakan banjir paling besar dari tahun 98, seperti itu. Habis itu kita mengenal istilah banjir 5 tahunan, banjir 10 tahunan, dan lain-lainnya. Padahal itu bisa kita jadikan bank data dan pelajaran kita untuk forecasting ke depan. Nah, kita mulai serius menghadapi banjir ya, itu baru bisa dibilang mungkin sekitar 15 tahun terakhir. Itu pun tidak konsisten. Karena kita sudah sama-sama tahu nih, banjir butuh anggaran besar untuk menanggulanginya gitu kan ya.
Apakah kita bisa nanti bisa konsisten di 15, 20, 30 tahun mendatang kan kayak gitu. Apakah ada sumber-sumber pendanaan gitu ya, atau kita perlu lebih cerdik lagi sama-sama cari cara agar terutama untuk, infrastruktur yang sifatnya mahal itu bisa diberikan bantuan dari pusat dan lain-lainnya. Itu kan ada political will di dalamnya, kayak gitu ya. Jadi, faktornya tuh banyak. Nah, tetapi dari semua faktor itu kalau kita lihat penanganan banjir ini sudah berada di jalan yang memang bisa dibilang tepat gitu ya. Artinya kalau kita lihat, kita harus, secara cerdas juga mengukur. Banjir itu diukur dari apa gitu? Dari luasnya, atau tadi yang ditujukan titiknya, atau kejadiannya, ya, atau lamanya, kan gitu. Kalau kita lihat dengan curah hujan mungkin yang terjadi di 27 Mei seperti Pak Hamzah katakan, kalau itu terjadi 5 tahun atau 10 tahun lalu, saya yakin lumpuhnya bisa seminggu. Nah, ini syukurnya 1 hari sudah turun. Nah, berarti kan kita bisa menilai ada arah kualitas perbaikan drainase ke arah yang benar. Walaupun PR-nya masih banyak di beberapa titik ya. Dan kalaupun ada titik-titik lainnya saya rasa bisa digunakan yang namanya rekayasa teknologi kan seperti itu. Atau di Jakarta di beberapa titik ya dia pakai rumah pompa untuk dorong airnya gitu kan. Atau di Surabaya pun seperti itu. Nah, tinggal PR kita nih. Oh, berarti kalau sudah kejadian kayak kemarin alangkah baiknya kita mulai mitigasi. Ya. Kalau saya sih kebayangnya kemarin harusnya sih kita punya sistem peringatan dini gitu. Betul, early warning system. Misalnya, oh curah hujan tinggi sekian, ya kan ya. Bukan hanya ngasih tahu curah hujannya, tapi dampaknya apa? Karena masyarakat kadang nggak terlalu paham curah hujan sekian itu artinya apa. Kayak gitu. Kalau tadi Pak Hamzah nggak jelaskan Samarinda itu selama ini biasanya 20-40, ternyata kemarin hujannya curahnya sampai 150, itu kan sudah hampir 3-4 kali lipat normal. Nah, berarti kan kalau itu kebijakan diinformasikan dalam bentuk, oh nanti akan banjir kemungkinan di titik A, titik B, titik C, saya yakin warga Samarinda juga udah siap. Karena warga Samarinda tuh tough terhadap banjir. Kalau dibandingkan sama warga kota lainnya. Bahkan anekdotnya kan warga Samarinda kok nggak ada banjir rindu katanya gitu. Tapi adaptasi itu sudah tinggi ya. Kalau di kota Samarinda adaptasinya tinggi sudah. Jadi kejadian bencana banjir itu seperti saya di Bengkuring nih. Perumahan Bengkuring itu blok A, B, C itu kalau sudah hujan kencang begitu, itu mereka sudah siap siaga. Bahkan di dalam rumahnya ada persiapan untuk ini kami harus siapkan drum, nanti kita tidur di drum atau di meja atau barang-barang elektronik di atas semua. Betul. Seperti itu bagian dari adaptasi dan sebenarnya kita tinggal men-trigger sebenarnya. Iya. Kita harus membangun sistem early Early warning. warning system itu lebih lebih humanis seperti itu karena masyarakat Samarinda sudah adaptif. Tinggal kita trigger aja, kita tinggal dorong aja dan itu mesti sistemik harus diritual pemerintah atau teman-teman dari NGO yang biasa berdampingan dengan masyarakat. Saya mikir jadi adaptif sudah sebenarnya dan orang Samarinda itu kuat sebenarnya sudah biasa. Nggak ada kan misalnya kalau banjir besar terus ada masalah terus ada warga Samarinda protes ke teman-teman di BPBD misalnya atau bahkan pernah kehilangan Mbak. Karena ada juga tuh ya misalnya banjir tiba-tiba ada orang angkutin barang kirain keluarga ternyata maling. Dan seperti itu besok-besok tuh ada tuh secara relawan itu tiba-tiba siap siaga menjaga rumah warga yang ditinggalkan seperti itu. Itu kan bagian dari bagian dari toleransi dan ada tingkat adaptasi yang tinggi ya seperti itu. Jadi ada sebenarnya. Balik lagi Mbak Wewen, visi itu menyiapkan rencana dalam bentuk kebijakan. Kita belajar dari Balikpapan. Balikpapan ini tahun 92 dia sudah menyiapkan master plan drainase. Bahkan master plan-nya itu digunakan atau diadaptasi untuk kota-kota besar di Pulau Jawa. Ya mungkin pada saat itu ada dominasi sebuah perusahaan yang memang menginginkan agar kawasan di sekitarnya rapi. Tapi itu kan hanya trigger gitu ya. Artinya dia udah punya visi itu. Nah, Samarinda punya visi nggak? Harus punya visi. Oh banjirnya sekarang di sini titik banjirnya di mana saja. Master plan-nya bagaimana membuatnya. Ahli banyak Mbak. Orang Samarinda
kita kalau nggak punya ahli di sini, kita pun bisa datangkan ahli dari luar kan seperti itu. Artinya penanganan ini bisa dilakukan. Jadi balik ke early warning system, saya itu kebayang. Bahkan ada beberapa teman-teman yang sudah mencoba ide ya untuk gimana menggunakan, misalnya kita menggunakan toa-toa masjid atau musola untuk early warning system gitu kan. Bapak Ibu siap-siap mau banjir gitu kan. Kan itu banyak sebuah. Atau mungkin pentungan. Iya, kalau di Jawa mungkin seperti itu Pak ya, di kampung-kampung gitu. Kalau kita kan hampir seluruh daerahnya tercover sama musola dan masjid yang punya pengeras suara, dan kita sebenarnya bisa memanfaatkan itu, why not gitu ya. Jadi inovasi-inovasi itu bisa kita hadirkan sama-sama. Seperti itu Mbak kira-kira. Iya, luar biasa sekali ya. Tadi sudah penjabarannya sungguh sangat komprehensif. Kita juga menotis tadi ya ada 2 hal yang sangat penting ya untuk dimiliki oleh kota kita, Samarinda. Yang pertama adalah adanya visi jangka panjang, dan yang kedua juga adanya master plan ya untuk penataan wilayahnya juga. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung sedikit tentang mitigasi dan adaptasi bencana dan juga seberapa resilient warga terhadap bencana banjir dan juga perubahan iklim sendiri. Tadi kan sudah sempat disinggung ya, warga itu juga sebenarnya sudah ada yang rumahnya tingkat 2, kemudian juga di antara tingkat 2-nya tuh Pak, kalau biasanya saya survei itu juga ada ditaruh lagi tingkatan 1 lagi buat naruh barang-barang gitu. Jadi itu sebenarnya sudah terlihat ya bentuk adaptasi warga juga terhadap banjir ini. Tapi kita juga ingin melihat nih, apakah sudah ada bentuk mitigasi dan adaptasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, apakah sudah ada program-program yang sebenarnya itu sudah dijalankan dengan BPBD mungkin yang bekerja sama dengan Pemkot atau mungkin Pemda ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, tadi kan juga tentang early warning system juga ya, itu kan juga cukup penting untuk datanya bisa diterjemahkan sebagai apa ke warga ya. Betul. Dipersilahkan Pak Hamzah. Iya, makasih Mbak Wiwin. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Rustam dan Pak Farid itu memang benar sekali. Artinya memang kita melihat kondisi Samarinda dari segi alamnya sudah seperti itu, ditambah lagi belum adanya atau kurangnya kesadaran daripada masyarakat. Nah, ini tadi sempat disampaikan Pak Rustam ya. Jadi penyebabnya selain dari alam juga faktor manusia. Dan memang ini menjadi PR kita bersama Mbak. Di kami sendiri di Badan Penanggulangan Bencana itu sudah dari awal itu kita mengedukasi masyarakat lewat pemerintahan terkecil yaitu di kelurahan, memberikan informasi edukasi tentang daerah ini resikonya apa, bencana banjir, longsor. Tetapi balik lagi, kadang-kadang memang masyarakat ini ada yang memiliki kemampuan untuk membangun dengan konstruksi yang kita harapkan, ada yang juga tidak gitu kan. Dia tidak ada pilihan, dia cuma punya tanah mungkin di lokasi yang memiliki resiko bencana tadi. Nah, memang ini yang menjadi PR, menurut saya juga PR masyarakat yang seperti ini harus di treatment berbeda. Jadi kalau di kami dari segi regulasi kita sudah buatkan peraturan daerahnya. Jadi di peraturan daerahnya itu jelas secara kelembagaan masyarakat kita bentuk di paling kecil di tingkat kelurahan itu dengan Destana atau Kelurahan Tangguh Bencana. Nah, itu nanti dia akan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi di Destana itu bukan pegawai, tapi justru masyarakat yang kita libatkan. Di situ ada unsur pentahelixnya, Mbak. Jadi kalau ada tokoh masyarakat di situ, kemudian ada dunia usaha yang ada di kelurahan itu, kemudian ada media atau ada sekolah, ada akademisi, dan itu bisa berelaborasi untuk bagaimana di kelurahan itu paling tidak sudah memiliki suatu ketangguhan. Nah, cara mengedukasinya ini tentu berbeda. Wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan atau kerawanan banjir dengan kerawanan longsor, karena pasti morfologinya juga berbeda. Yang kedua, kita bantu dengan peralatan. Jadi kalau sudah ada sudah terbentuk kelurahan tangguh bencananya, kita bantu dengan peralatan. Peralatannya kalau dia dominan banjir, kita berikan perahu. Kemudian kalau dia dominan cuaca ekstrim atau longsor,
kita bantu dengan chainsaw ya, atau alat-alat yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja bakti atau bergotong royong dengan masyarakat. Yang ketiga, kita juga ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini dengan sekolah-sekolah. Jadi kemarin itu sebenarnya kita sudah sudah menjadi juara sekolah menengah aman bencana tingkat Asia Tenggara, Samarinda. Jadi ada di SMP 17 Sungai Kapi. Tetapi itu kan tidak boleh berhenti di situ. Dan ini menjadi PR juga di kami untuk bagaimana semua sekolah itu memiliki ketangguhan terhadap bencana. Nah tadi saya sempat ngomong dengan Pak Farid, SMP 24 gitu ya, SMP 24 itu juga langganan. Ya langganan banjir, langganan longsor. Nah seperti itu. Dan itu juga menjadi kritikal karena di kajian risiko bencana, titik sekolah itu memang memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir gitu. Dan memang opsinya adalah ketika itu menjadi lokasi yang memiliki risiko bencana tinggi, maka jelas sesuai dengan aturan di perundang-undangan maupun di peraturan daerah itu wajib melakukan analisis risiko bencana. Dan itu yang sudah kita lakukan. Jadi Pak Wali sekarang ini benar-benar strike ya, dan alhamdulillah itu perda yang sudah dibuat itu kita jadi lebih mudah untuk menegakkan. Jadi dengan teman-teman DLH Pak ya, kemudian PUPR, setiap ada yang mengajukan untuk perumahan atau mau bikin pabrik atau mau bikin workshop, itu wajib dilakukan atau assessment dulu oleh BPBD. Dalam hal ini untuk melihat ini lokasinya memiliki risiko bencana apa, banjir, longsor atau cuaca ekstrim, atau justru dia tidak memiliki risiko bencana. Nah itu tetap nanti ada assessment juga. Nah ketika dia ada risiko tinggi bencana, maka wajib dilakukan analisis risiko bencana. Nah kenapa penting analisis risiko bencana? Justru inilah nanti yang akan memberikan gambaran langkah mitigasi struktural dan non strukturalnya. Ya tentu ini akan sangat membantu. Tadi betul dia bilang Pak Rustam, kemarin ada perumahan yang mengajukan di Jalan Perjuangan 7 Unmul. Memang itu tanah dia, tanahnya untuk bikin mau bikin perumahan boleh, tapi dari kami jelas ini lokasinya risiko tinggi banjir. Maka salah satu advice kami adalah kalau mau bangun rumah harus rumah panggung. Nggak modern Pak, yang memang mau nggak mau itu rumahnya air awalnya gitu. Nah sehingga itu juga salah satu yang perlu dibudayakan lah. Artinya kita juga kenapa sih nggak bikin rumah panggung dianggap tidak modern? Padahal sebenarnya fungsi rumah itu kan harus nyaman ya, harus aman. Nah kalau kebanjiran kan bukan rumah yang aman sebenarnya. Nah jadi membangun budaya sadar bencana ini yang menjadi PR kami sampai sekarang, Mbak. Yang agak sulit dikontrol itu yang kaplingan. Kaplingan yang masyarakat yang punya tanah kemudian dikapling-kapling. Karena itu kaplingan kan tidak ada ngurus ke pemerintah. Dia langsung menjual kaplingan aja. Nah kalau yang ngurus ke pemerintah lewat PUPR atau lewat Perkim, itu pasti ada ini ke BPBD, ada akses untuk melihat secara kajian risiko bencana. Memang masih banyak. Kemudian EWS. Nah EWS ini kita memang masih sangat kurang Pak. Betul itu, masih sangat kurang. Kami saja ini EWS baru punya 5 yang longsor. Yang banjir itu ada 2 yang punya kota, kemudian yang punyanya BWS itu ada 13. Nah tetapi balik lagi, metode EWS yang paling efektif, karena yang sekarang itu kan yang dipasang dia satunya di sungai, itu untuk merekam ketinggian airnya atau namanya AWLR, Automatic Water Level Recorder. Yang satu dipasang di pemukiman warga. Nah ini yang ada suara sirine sama lampu-lampunya. Tetapi balik lagi, masyarakat kita itu sudah adaptif ya, sudah biasa dengan banjir. Justru yang kita khawatirkan sekarang ini ya, karena memang cuaca ekstrim seperti saat ini, itu yang kejadian kemarin 2 itu di longsor. Longsor ini yang
pasti kita was-was karena khawatir tertimpa atau tertimbun bangunan itu karena bisa menyebabkan kematian. Nah ini juga yang kami kemarin sempat diskusikan dengan teman-teman di tata ruang, wilayah yang memiliki resiko tinggi longsor ini apakah bisa diinventarisir supaya itu jadi milik pemerintah saja. Artinya kalau itu punya masyarakat kan kita nggak bisa ngelarang dia bangun. Tapi kalau milik pemerintah mungkin kita bisa kontrol kan karena jelas milik pemerintah. Khususnya yang memang secara kajian risiko bencana itu zona merah atau zona risiko bencana, tetapi di situ sudah ada yang menghuni. Nah ini yang perlu warning. Nah jadi kami sendiri sebenarnya sudah membuat sistem peringatan dini itu dengan metode pelang rambu, Pak. Jadi kita pasang pelang rambu mana yang rawan longsor, mana yang rawan banjir. Kemudian kita juga buatkan jalur evakuasi tempat kumpul. Kita ada kontingensi banjir, kontingensi longsor. Bahkan kita sempat simulasikan, tetapi itu tetap masih kurang. Kenapa saya bilang masih kurang? Rambu-rambu yang tersedia sekarang itu mungkin tidak sampai 100 biji yang sudah terpasang untuk longsor. Begitu pula untuk banjir. Sementara sebaran wilayah yang resiko tinggi bencana banjir dan longsor ini banyak titik, banyak titik. Tetapi itu efektif atau tidak? Alhamdulillah efektif. Dengan adanya wilayah yang kita pasang rambu, masyarakat di situ justru tidak ada yang jadi korban. Artinya dia sudah punya kesiapsiagaan. Nah yang belum terpasang justru yang ada meninggal kemarin ini. Ini karena memang kita belum memasang rambu dan sebagainya. Ini yang kami kejar untuk edukasi ke masyarakat. Paling tidak dia bisa baca dulu bahwa di lokasinya itu ada kerawanan bencana. Itu bentuk peringatan dini yang paling memungkinkan saat ini. Kemudian juga tadi kita coba dengan Universitas Mula Warman kalau bisa ada pengembangan teknologi untuk penambahan data curah hujan. Nanti ini data ini bisa paling tidak terkoneksi tadi. Contohnya Bapak itu jangan hanya informasi curah hujan saja, tetapi di situ ada warna. Oh ini warnanya merah berarti nggak boleh di dalam rumah nih, harus keluar nih yang wilayah yang rawan longsor misalnya seperti itu. Atau yang Ada terjemahan ya Pak ya dari ada data itu. informasi tambahan ya Pak ya. Ya itu sangat bagus sekali Pak Farid. Pak Rustam tadi benar. Iya. Kan Kebun Raya Unmul itu penyebab banjir warga yang di sekitar Talang Sari dan Gerejo. Nah, itu kami juga berapa kali kita Pak ya. Wah itu seperti itu. Nah itulah perilaku masyarakat dan yang perlu diberikan kesadaran lah untuk memenuhi aturan dan meninggalkan barang-barang bencana ya untuk menangani. Ya. Iya. Jadi kita konfirmasi lagi ya teman-teman sekalian, kesadaran untuk masyarakat itu juga sebenarnya terkonteks pada kesadaran dalam pembangunannya ya tadi ya. Jadi di wilayah-wilayah tertentu ada advice yang diberikan oleh BPBD bahwa rumah-rumahnya tuh harus dibangun panggung, itu juga untuk mempermudah masyarakat juga gitu ya Pak ya. Tapi ada beberapa dari saran itu yang kebanyakan juga tidak didengar ya. Nah, tapi sebenarnya untuk masyarakat sendiri juga memiliki hak atas lahan tersebut, tinggal treatment-nya bagaimana saja ya yang menguntungkan bagi masyarakatnya dan juga untuk pemerintahan juga kita bisa ketemu win-win solution-nya. Nah, itu tadi kita udah membahas tentang analisis resiko bencana, kemudian juga kurangnya IWS ya atau early warning system. Nah, tapi sebelum kita juga nanti akan membahas tentang fenomena ekologisnya nih Pak ya, kita akan membahas tentang juga konsensi tambang yang ilegal juga ya yang turut memperparah. Sebelumnya juga saya kebetulan dulu tugas akhir saya juga membahas mengenai drainase ya di teknik sipil. Jadi memang di teknik sipil itu ada perhitungan hidrologinya. Jadi sebelum membangun infrastruktur berupa drainase itu sebelum ketemu dimensinya, kita juga harus ngambil data nih lewat BMKG. Biasanya tuh 10 sampai 20 tahun itu curah hujannya tuh yang paling ekstrim seperti apa. Sehingga nanti pada saat membuat dimensi itu ketahuan tinggi jagaan yang harus air itu kira-kira limpasannya itu berapa senti. Nah, tapi pada saat saya membuat tugas akhir itu kelihatan bahwa sebenarnya tinggi jagaan yang sudah diberlakukan oleh PUPR ya berupa SNI-nya itu pada akhirnya harus ditambah karena
adanya peristiwa perubahan iklim ini tadi ya. Jadi, kita sebenarnya secara, secara teman-teman teknisnya, kita sudah melakukan, prediksi, kita sudah melakukan, desain yang sedemikian rupa, tapi ada lagi faktor-faktor yang sifatnya unpredictable berupa faktor alam tadi, yang itu juga sebenarnya tidak bisa disalahkan ke alamnya. Karena tadi kata Pak Hamzah ya, itu juga ada kontribusinya dari ulah-ulah manusia juga. Nah, memperdalam soal itu nih Pak, mmm, bagaimana, konsensi lahan tambang yang ada di wilayah kota nih Pak, bagaimana itu juga turut memperparah Pak? Mungkin ada komentar-komentar lebih lanjut soal itu Pak? Kalau ini jadi rahasia umum sebenarnya. Jadi sudah menjadi pengetahuan kita secara secara vulgar di kota Samarinda. Tadi disebutkan oleh Pak Hamzah bahwa satu-satunya kota yang punya konsesi tambang itu hanya Samarinda, seperti itu. Dan ini, memang sangat kompleks ya. Jadi, kebetulan saya adalah kepala KHDTK, Lempake ya, yang 2 bulan lalu kami melaporkan ada kejadian illegal mining atau legal tambang di lokasi kami yang sudah membuka lahan cuman 2 hektar lebih, Pak. Tapi itu area yang sebenarnya sangat penting buat pendidikan, buat penelitian, apalagi buat kawasan lindung tadi Pak Hamzah sampaikan. Hari ini kalau ada hujan seperti kemarin, tanjakan menuju lokasi yang biasa banjirnya tidak setinggi, kemarin banjirnya tinggi sekali. Jadi itu kenapa? Itu sudah jelas bahwa ada faktor run up itu yang fungsi jasa ekosistem hutan itu di situ tidak lagi, eee, maksimal fungsinya karena sudah terbuka, jadi lahan terbuka sehingga dia air yang datang dari atas harusnya bisa diserap oleh hutan, itu tidak bisa lagi seperti itu karena dia sudah terbuka dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan lebih rendahnya tadi perkampungan dekat sekitar situ dan, jalan raya yang menuju ke utara, terutama yang ke bandara, itu jadi tertutup karena banjirnya sudah tinggi. Nah tadi faktor seperti ini sebenarnya, kalau sudah terbuka oleh tambang, mengembalikan itu sangat susah, sangat sulit. Bisa dikatakan tidak bisa, seperti itu. Ada macam-macam teori, misalnya, restorasi ekosistem seperti yang sekarang IKN lakukan. Karena di IKN pun itu ada lebih dari 2.000 lubang tambang di lokasi IKN. Yang sampai hari ini sebenarnya IKN sendiri tidak bisa juga mengembalikan, itu menjadi kawasan hutan lagi. Karena ada amanah undang-undang bahwa 65% area IKN itu harus berhutan. Sementara ada 2.000 lubang tambang. Bagaimana memuhutankan kembali? Dengan macam-macam teori yang hari ini ya katanya itu pakai istilah restorasi ekosistem. Yang dulu kita dengar ada rehabilitasi, ada revegetasi, ada reklamasi seperti itu. Yang semuanya sebenarnya bisa dikatakan gagal seperti itu. Nah, di Samarinda area-area seperti itu ada dan dia berada pada area yang tadi disampaikan oleh Pak Hamzah, daerah-daerah tinggi. Rawa itu biasanya untuk kandungan batu bara itu rendah biasanya. Justru yang tidak rawa adalah area-area yang tadi menyimpan batu bara. Tapi intinya bahwa di Samarinda ini, semua area di Samarinda ini ada potensi tambang batu bara. Bahkan di tempat kita duduk sekarang di bawah kita ini ada batu baranya seperti itu. Jadi ini juga menarik. Nah, tapi sekali lagi bahwa ketaatan kita terhadap ruang itu juga penting dan cilakanya ruang tambang di dalam pola ruang dalam nomenklatur tata ruang itu tidak ada. Nggak ada. Jadi area tambang itu dia bisa di mana saja dalam pola ruang lain. Nah, tinggal pemimpinnya aja nih mau konsisten atau tidak konsisten terhadap ruang. Atau mana yang lebih didahulukan? Tambang yang didahulukan atau ruang lain yang didahulukan? Dan ini juga menarik sebenarnya diskusi seperti ini sudah lama ya bahkan dalam tata ruang Kaltim. Di tata ruang Kaltim dari 12 juta hektar kita sekitar 6 juta atau 5, sekian 6 juta lah kita bulatkan seperti itu ada area tambang. Maksudnya itu potensi pertambangan yang dia overlap dengan pola ruang lain. Dia tidak punya pola ruang sendiri. Dia overlap dengan ruang lain dan tidak ada dalam nomenklatur seperti itu kecuali ruang tambang yang ada di laut.
ya, untuk minyak dan gas seperti itu. Tapi kalau yang batu bara, dia overlap dengan ruang lain. Nah, oleh karena itu yang seperti ini agak sulit. Jadi sangat dibutuhkan kebijakan pemimpin. Kalau pemimpin kita rakus terhadap lahan, ya atau bisa saja jadi izin tambang bisa di mana-mana dan kita bisa buktikan dan banyak yang dilanggar sebenarnya. Misalnya sebenarnya tambang itu tidak boleh berada dalam area pemukiman atau bahkan ada jaraknya 500 meter atau 1 kilometer dari pemukiman padat misalnya seperti itu. Tapi hari ini kan tidak begitu terjadi di Samarinda. Apalagi yang itu yang legal yang ada perizinannya. Yang kita tahu juga banyak juga yang ilegal tadi yang koridoran istilahnya itu. Nah, ini sangat sulit untuk menanganinya dan sebenarnya proses, penegakan hukum itu yang paling penting sebenarnya. Dan celakanya lagi bahwa tidak ada pelanggaran tambang di kota Samarinda ini yang bisa mempersangkakan orang. Pelanggarannya banyak, tapi sampai hari ini adakah kira-kira orang yang ilegal mining itu yang ditangkap aparat penegak hukum? Nah, sampai hari ini yang kasusnya KDTK Unmul yang di Lempake itu dijanjikan oleh Polda Kaltim 2 minggu pada saat RDP kemarin dengan DPRD, sampai hari ini sudah 1 bulan lebih, bahkan tersangkanya tidak bisa ditemukan. Bahkan bukan tersangka, kita pengen sekali bahwa, apa namanya ini, aktor intelektualnya itu bisa ditangkap gitu ya, bisa dilihat. Jadi jangankan aktor intelektual, yang operatornya nggak bisa ditangkap kok, seperti itu. Jadi ini juga ya, jadi penegakan hukum tambang ini juga, sangat sulit, seperti itu. Nah, itu yang, dan sekali lagi bahwa area-area tinggi di Samarinda itu selain overlap tadi dengan perizinan pertambangan tadi itu, juga overlap dengan, pemukiman, overlap dengan kawasan industri sama seperti yang lahan basah tadi. Jadi perlu perlu diketahui bahwa tadi saya sebutkan angka bahwa lahan basah rawa di Samarinda ini luasnya itu 4.100 hektar begitu. Dari 7.000 hektar kota Samarinda, 4.000-nya adalah lahan basah dan rawa. Nah, dari 4.100 itu kalau kita buka pola ruang RT RW kota Samarinda, itu 3.900-nya itu berarti sekitar 90% atau 80-90% itu sudah ada ruang di situ. Untuk ruang apa? Tadi pemukiman, bahkan dia bukan kawasan fungsi lindung, tidak di situ. Jadi 3.900 hektar sekian begitu, dia itu di apa namanya, overlap yang rawa dan lahan basah tadi itu overlap dengan pemukiman, industri, jasa, dan lain-lain yang ada dalam pola ruang, kota Samarinda. Nah, bagaimana tadi dengan tambang tadi itu? Tambang tadi saya katakan biasanya berada di area yang tinggi. Tadi Pak Hamzah bilang, yang sekarang kalau banjir masyarakat Samarinda itu lebih adaptif. Tapi kalau longsor itu seperti bencana baru di kota Samarinda. Selama ini kan tidak pernah ada meninggal, tapi yang terakhir kemarin sudah ada yang meninggal. Seperti itu karena longsor. Nah, ini juga menarik juga untuk didiskusikan. Nah, kalau kita lihat data, area tinggi di kota Samarinda ini dengan kelerengan, lebih dari 30%, itu luasnya lebih dari 3.000 hektar. Tadi, jadi ada 7.000 tadi kan, 4.000-nya itu rawa dan lahan basah, 3.000-nya itu area yang tadi, yang lereng Nah, lereng ini yang kelerengan lebih dari, 45%, itu berarti lerengnya curam, itu lebih dari 2.000 hektar. Dan menariknya lagi di 2.000 hektar ini selain konsesi tambang, juga pemukiman. Nah, artinya apa? Kita akan ada PR besar terkait dengan penanggulangan bencana tadi seperti disampaikan oleh Pak Hamzah tadi itu, bahwa ada area-area yang dalam pola ruang dia pemukiman, tapi dia lereng terjal gitu. Jadi potensi untuk kejadian bencana longsor ke depan itu akan lebih besar. Karena tadi, ada tumpang tindih, kawasan yang sebenarnya tidak semestinya. Harusnya area yang 45% kelerengan itu harusnya kawasan lindung, tapi hari ini tidak begitu, seperti itu.
Ya, itu tadi ya, teman-teman sobat suara Zetizen, kita udah mendengarkan banyak sekali fenomena yang saling berkelindan atau bertumpang tindih ya. Ketika kita juga membicarakan perubahan iklim itu tidak jauh-jauh juga dari kontribusi emisi juga dari batu bara, kemudian itu juga tidak jauh-jauh juga dari pembabatan hutannya, yang itu pada akhirnya berkaitan lagi dengan disaster atau bencana yang menimpa oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Kembali lagi juga tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Hamzah ya, bahwa kelentingan ekonomi masyarakat itu juga penting pada saat terjadi bencana ini sendiri ya. Jadi paling tidak itu masyarakat juga ada pilihan lah ibaratnya untuk tidak untuk tidak hanya satu-satunya dia berada di daerah situ aja bisa evakuasi, tapi juga evakuasinya tempat-tempatnya juga harus disediakan gitu ya Pak ya, yang reachable, yang tadi juga bisa memakai ruang-ruang ketiga seperti mungkin musola dan segala macamnya ya, karena juga tadi kan musola juga bisa sebagai tempat toanya itu bisa untuk menyuarakan, menyiarkan, tapi itu sebenarnya juga jadi ruang perkumpulan ketiga juga oleh masyarakat ya. Nah, tapi kita berharap juga ada ruang-ruang evakuasi yang juga diperbanyak oleh pemerintah, sebagaimana juga ruang terbuka hijau yang harusnya 30% harusnya juga diperbanyak dari wilayah kota. Nah, jadi ini udah terlihat ya teman-teman sekalian bahwa fenomena tentang banjir ini tuh sebenarnya kompleks sekali, saling berkelindan, saling bertumpang tindih, satu demi lainnya itu ada isu-isu yang saling berketerkaitan. Nah, sebelum kita mungkin mengakhiri podcastnya, kita juga akan mendengarkan dari tanggapan dari teman-teman Sobat Citizen. Sudah ada 2 orang di sini, ada Mas Chandra dan juga Mas Erwin. Mungkin bisa memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan terhadap sesi yang tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi sambil tim juga menyiapkan, tim sudah siap? Ya, tim sudah siap. Jadi kita langsung saja kita dipersilakan kepada Mas Chandra dan Mas Erwin untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili ya dari netizen. Kebetulan saya penikmat berita di Kaltim Today. Tepuk tangan dulu untuk Kaltim Today. Jadi Pak, kalau ditanya persoal di mana titik-titik banjir, Bapak tanya ke saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, di sini saya melihat bahwa ada bahasa pesimis, ada bahasa optimis. Ini yang mana dominan, ya kan itu. Nah, kalau kita bicara banjir, Pak, itu ketika hujan curah hujan sedang saja, ada beberapa titik yang tergenang lumayan dalam. Nah, ini berbicara tata ruang kita, master plan, ya Pak ya. Kita tahu Pak, jalan remaja, Bapak tahu jalan remaja dulu tuh tinggi Pak. Tetapi ketika sudah drainasenya dibangun, hampir tidak ada banjir di sana, kecuali kalau curah hujan tinggi ya. Nah, artinya apa? Kita harus pesimis Pak. Kita harus optimis ya dalam penanganan banjir. Saya mau tanya untuk tata kelola saja Pak. Tata kelola ini mungkinkah kita untuk meninjau ulang master plan atau yang sudah ditetapkan tata kelola pembangunan kita, tata kelola tata ruang kita untuk direvisi. Nah, kemudian tolong Pak dilibatkanlah masyarakat sekitar yang memang itu berada di titik-titik banjir yang sudah sering. Gitu. Jadi libatkan Pak, karena mereka tuh tahu arus air kemana, gitu. Nah itu yang satu saya mendukung program Gubernur Kalimantan Timur, yang mana itu perlu adanya ini pengurukan atau namanya apa ya bahasanya pengurukan untuk sewa makam. Nah kemudian ada juga masukan dari teman saya yang kebetulan rumahnya di Bantaran di Bengkuring. Kita air itu datangnya dari hulu Pak. Nah jadi Benanga itu kapasitasnya juga belum ininya juga belum dikeruk. Nah kalau bisa Benanga itu bisa dibuat semegah seperti Waduk Jatiluhur itu Pak. Kalau menurut saya ini kita bicara anu aja angan-angan sih sebenarnya Pak.
Nah, ini kalau berbicara lagi, ini saya tanya lagi untuk BPBD, ini di amanah Undang-Undang 14 tahun 2008 berkenaan dengan eh, informasi serta merta. Itu tanggung jawab Bapak selaku BPBD, Pak. Karena informasi serta merta itu mencegah adanya korban jiwa. Informasi serta merta itu harus disampaikan pada saat sebelum adanya bencana, Pak. Nah, jadi penting bagi Bapak untuk selalu mengupdate yang namanya sirine atau apa tadi namanya pemberitahuan dini ya, entah itu kebakaran, longsor yang terpenting. Nah, jadi itu titik-titik longsor itu perlu adanya siren ya. Jadi ketika ada curah hujan tinggi, itu juga dipasang alat curah hujan. Nah, itu jadi tahu Pak. Langsung Bapak pasang aja sirine jadi masyarakat itu bisa mencegah. Nah, itu kemudian saya berharap bahwa adanya kolaborasi yang baik. Nah, tadi betul yang dikatakan Bapak, itu visi kita memang harus diwujudkan dulu. Yang mana sih kota Samarinda ini perlu apa gitu. Nah, sebagai kota apa. Nah, jadi saya harapkan yaitu tadi 2 pertanyaan tadi, itu aja dari saya. Semoga kolaborasi ini bisa membawa kota Samarinda ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Ya, kalau dari sistem keuangan itu ada yang namanya peninjauan kembali. Itu sah-sah saja. Ada aturan memang. Minimal 5 tahun sekali kita meninjau. Nanti ada indikator-indikator yang dihitung. Apakah tata ruang itu harus direvisi atau tidak, seperti itu. Kalau tata ruang itu kita revisi terus, kita bahkan belum punya waktu untuk menjalankannya kayak gitu ya. Jadi ketika kita membuat kebijakan jangka panjang ini ada waktu memang yang memang harus kita tolerir sama-sama agar kita tahu kebijakan yang kita buat ini tepat atau tidak kayak gitu. Nah, ketika kebijakannya tepat seperti itu, berarti nanti ada arah yang lebih baik. Makanya visinya harus jelas. Misalnya visi kita adalah Samarinda yang kita menjadikan pusat kota perdagangan jasa dan pemerintahan. Ya, balik kata seperti dibahas Pak Rustem tadi, ya tambang mau nggak mau kita stop. Ya, suka tidak suka, mungkin ada yang rugi di situ, tapi demi kepentingan bersama kita harus stop itu. Ya, kita tidak mentolerir adanya pertambangan, misalnya seperti Kota Balikpapan itu tidak mentolerir sama sekali adanya pertambangan seperti itu. Kenapa kita tidak bisa mencontoh itu? Jadi itu dulu visinya harus jelas. Oke, kita harus prediksi kota kita selama 20 tahun ke depan akan ada berapa juta penduduk. Misalnya akan ada 1,5 juta penduduk. Ya. Karena kalau kita hitung, Samarinda ini termasuk kota yang populasinya sangat banyak di kota-kota di Pulau Kalimantan. Ya gitu ya. Ya mungkin nanti IKN akan seperti itu, tapi IKN pasti akan berdampak ke sini juga. Nah, jadi visi kita ini harus jelas nih sama-sama nih. Oke, kita mau ke arah situ. Nah, kebijakannya dikonsistensikan ke arah yang seperti itu. Kalau tadi bicara terkait dengan nanti drainasinya bisa diarahkan kemana, pelibatan publik dan lain-lain, itu lebih ke rencana detail namanya. Nah, di rencana detail itu diatur mana kegiatan yang boleh, tidak boleh, mana kegiatan bersyarat, ya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, pelibatan itu sebenarnya bisa dari level RT, ya, RW, kelurahan, atau kalau dalam sistem kita tuh sistem musrenbang biasanya, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi ada rencana tata ruang, ada rencana pembangunan. Nah, tugas kita rencana tata ruang, rencana pembangunan ini disinkronkan. Karena kalau rencana pembangunan itu political will, tergantung siapa wali kotanya, ganti gubernurnya, ganti pemimpinnya, dia ganti prioritasnya. Nah, rencana tata ruang harus tetap konsisten, sehingga harusnya rencana pembangunan ini selaras. Maunya kita kan kayak gitu. Nah, ini PR juga, ya, karena memang bisa jadi inkonsistensi itu memang masih kita rasakan. Yang kedua, kita harus mengedukasi masyarakat, karena ini termasuk, saya cukup senang karena Kaltim Today sebagai media mengedukasi masyarakat. Ini kaitannya dengan statement Pak Hamzah. Masyarakat harus tahu ya, memiliki sama mengembangkan itu dua hal yang berbeda. Karena masyarakat biasanya dia punya izin memiliki atau sertifikat hak milik terhadap tanah, dia merasa bisa mengembangkan menjadi apapun itu. Nah, memiliki dan mengembangkan itu dua hal yang berbeda. Memiliki hubungannya sama pertanahan, kepemilikan, legalitas. Mengembangkan itu keterikatannya atau implikasinya dengan perizinan.
Perizinan ya kita mempertimbangkan dari sisi bencananya, kita mempertimbangkan dari sisi topografi dan lain-lain. Makanya saya mengusulkan ke seluruh pemerintahan ya di Kaltim ya terutama, kalau bisa kita punya petugas-petugas yang bisa memberi advis tata ruang itu sampai di level kelurahan. Kenapa? Masyarakat bisa datang ke kelurahan, saya mau bangun A, ini tanah saya, boleh apa enggak? Itu dulu, itu kan sesimpel itu. Ada advis-advis ke ruangan gitu. Oh, termasuk yang advis bencana tadi bisa jadi masuk juga di dalam situ. Oh Pak, ini kami tidak menyarankan karena di situ bencana longsornya tinggi atau di situ rawan banjirnya tinggi. Ya gitu. Ya kita harus tegas dan harus menyampaikan apa adanya bahwa itu bukan kita menghalangi investasi masuk, bukan kita menghalangi masyarakat membangun, tapi kalau bisa pengembangan kota itu stay on the track gitu, sesuai dengan jalurnya gitu ya. Nah ini yang tadi ingin ditekankan sebenarnya ya, izin memiliki, ingin mengembangkan itu dua hal yang berbeda ya. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab. Bisa disambung lagi dengan Pak Akbar? Ya, terima kasih Pak Erwin. Jadi betul Pak, memang membangun kesadaran masyarakat khususnya di wilayah yang memiliki resiko tinggi bencana itu yang menjadi PR kita semua ya. Dan memang bencana ini bukan hanya BPBD, tapi bencana itu sudah menjadi kewajiban bersama. Sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pak. Jadi di sini disebutkan bahwa bencana itu urusan bersama. Makanya paling kecilnya adalah peta helix tadi. Ada pemerintah, ada akademisi, ada dunia usaha, ada masyarakat, dan ada media. Termasuk Kaltim Today hari ini adalah salah satu bentuk peta helix. Ini momen kami juga untuk mengedukasi masyarakat seperti disampaikan Pak Farid tadi. Nah, yang disampaikan Pak Erwin betul, memang menjadi PR kita masyarakat dan wilayah-wilayah yang tinggal di risiko bencana itu untuk memiliki kesadaran. Ya, kita ingin mereka tuh punya kesiapsiagaan. Makanya kita berharap masyarakat yang tinggal di wilayah risiko tinggi bencana ini, kalau dia tidak punya pilihan lain Pak, artinya dia ya rezekinya cuma ada di situ. Nah, paling tidak dia sudah memiliki kesiapsiagaan. Kalau sudah dengan curah hujan seperti yang dia dengar gitu ya, udah sedih. Kan terasa ada penyakit tengah di atapnya. Sebaiknya jangan di dalam rumah, pindah tempat yang bisa berlindung seperti tadi pasum yang ada di dekat situ. Ya ada misalnya musola yang aman atau gedung sekolah yang aman yang jauh dari bukit. Itu satu. Yang kedua, memang kita perlu melihat secara komprehensif bahwa problematika ini bukan hanya di Samarinda, tapi di seluruh dunia ini sekarang terjadi karena dampak dari perubahan iklim. Nah, yang paling bisa kita lakukan itu dari diri kita adalah paling tidak di kita itu sudah bisa mempersiapkan diri lah. Kalau bisa di rumah yang wilayah-wilayahnya itu jelas resiko banjir, ya dinaikkan. Atau misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Ustaz, ada adaptasi. Jadi masyarakat yang sudah terbiasa dengan banjir, dia sudah punya kesiapsiagaan. Kalau airnya naik, dia punya lantai 2 untuk tempat dia tinggal atau seperti apa. Kemudian betul Pak, perlu peran aktif pemerintah. Tadi Pak bilang gubernur melakukan pengerukan atau istilahnya normalisasi Pak ya, Sungai Mahakam itu perlu, tetapi lebih ke anak-anak sungainya seperti Karangmumus yang jelas-jelas memang menjadi sungai utama yang membelah kota Samarinda. Jadi Sungai Karangmumus ini menjadi urat tadi pemukiman masyarakat Samarinda. Nah, ini yang harus segera dilakukan normalisasi ya. Dan memang sudah berjalan. Tadi yang disampaikan Pak Farid, seandainya ini masih sama dengan periode yang dulu, dengan curah hujan yang ada, mungkin lebih lama banjirnya. Nah, tetapi kemarin kita, ya alhamdulillah, dengan upaya-upaya infrastruktur yang ada, bahkan visi Pak Wali Kota ini dua periodenya itu tetap sama. Yang pertama itu Probebaya, yang kedua itu adalah pengendalian drainase dan banjir. Nah, ini yang menjadi program pemerintah, tetapi balik lagi pemerintah tidak bisa kerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan masyarakat. Saya ingat sekali Pak Wali itu bahkan meminta di kelurahan itu paling tidak di RT itu ada kerja bakti sebulan paling tidak minimal sekali, ya kan? Ini supaya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kita lihat ya sekarang itu sampah kan
luar biasa. Kalau sudah habis hujan itu kelihatan semua di mana titik-titik sampah yang menyumbat. Nah, ini juga menjadi PR kita. Nah, makanya kami juga dengan teman-teman di Dinas Pendidikan ini kita mengupayakan lewat instansi pendidikan yang ada itu membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan ini sebagai salah satu upaya untuk pengurangan resiko bencana. Ya. Budaya ini akan terpatri di otak kita. Contoh kalau kita di perusahaan itu jelas strike aturannya, kalau ketahuan membuang sampah sembarangan kita bisa kena SP. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Farid, itu bentuk suatu budaya ketegasan yang mungkin kita bisa terapkan pada level-level tertentu. Ya, sekarang kita mungkin lebih banyak ke edukasi dulu. Edukasi artinya ada, bahkan sekarang kan sudah dibuat untuk TPS itu tidak ada di pinggir jalan semua sudah masuk. Harapannya memang tidak langsung mengganggu dulu pemandangan, kemudian juga tidak tersebar banyak titik-titik tempat penampungan sampah. Jadi terkonsentrasi di beberapa titik saja. Seperti itu. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Farid dan juga Pak Hamzah. Sekarang kita ada alih lagi ke penanya kedua, penanya dan penanggap ya, sekaligus penanggap. Mas Chandra, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Win. Saya memiliki beberapa catatan dari insight yang diberikan oleh bapak-bapak yang ada di depan ini terkait mekanisme penanggulangan maupun mitigasi terkait penanggulangan banjir yang ada di Kota Samarinda. Dan di sini yang jadi catatan penting juga di saya adalah adanya aktivitas masifnya pembukaan lahan di Kota Samarinda, yang itu juga bisa dibilang sangat kontradiksi dengan dasar aturan kita, peraturan yuridis kita terkait RTH itu harus bisa 30% di masing-masing kota. Tapi di sini dikatakan oleh Pak Rustam tadi bahwa RTH di Kota Samarinda nggak capai sampai 30%. Bahkan untuk 5% aja masih susah untuk Kota Samarinda. Tandanya apa? Di sini bahwa ruang terbuka hijau di Kota Samarinda untuk resapan air itu masih kurang. Itu yang menjadi catatan penting bagaimana pemerintah itu bisa mengkonsolidasi dan bagaimana merevitalisasi terkait bagaimana RTH kita ini bisa kita gunakan sebagaimana mestinya. Dan juga RTH sudah sangat sedikit tipe, cuma 5% itu juga dalam tanda kutip juga ditambang untuk kepentingan komersil. Ini jadi menjadi catatan penting buat kita. Bagaimana pemerintah sebagai pihak otorisator di sini bisa memaksimalkan atau mungkin bisa lebih baik lagi terkait RTH kita ini mau kita apakan. Bagaimana daya resapan yang ada di Kota Samarinda ini bisa kita maksimalkan supaya banjir-banjir besar ke depannya nggak bisa ada lagi atau nggak terjadi lagi. Itu sih. Jadi itu ya tanggapannya dari Sobat Suara Zetizen. Menarik sekali, kita hari ini sudah bahas dari sudut tanggap yang berbeda-beda dan juga ada faktor yang berbeda-beda juga yang turut memperkaya diskusi kita. Kita mungkin kembali sedikit ya, mungkin penutupnya kita balikin ke Pak Rustam ya. Jadi apa mungkin Pak yang menjadi harapan gitu secara ekologis ya, karena kita juga melihat pembangunan ini harusnya sebagai satu kesatuan yang holistik dan tidak hanya mempertimbangkan aspek manusia saja, tapi juga keanekaragaman hayati dan juga apa yang ada seisinya di dalamnya. Boleh Pak Rustam? Ya, kalau secara ekologis itu bukan saya pesimis ya, tapi realistik. Kalau secara ekologis mengembalikan fungsi seperti kondisi Samarinda saat ini, berakit 100 tahun, 40 tahun. Kenapa? Banyak keterbatasan. Pertama, karena banyak keterlanjuran. Yang kedua, anggaran kita nggak ada. Itu jadi realistik tersebut. Bukan pesimis, tapi realistis seperti itu. Nah, sebenarnya saya pernah diskusi seperti ini dengan Pak Andi Harun pada saat pertama kali ini diundang oleh mahasiswa. Sebenarnya ada beberapa program sebenarnya disampaikan tadi, sebab Pak Amjad sampaikan juga bahwa Wali Kota Samarinda itu untuk yang baik periode pertama maupun periode kedua ini, pengatasan banjir itu adalah bagian dari program pertama ya kan. Saya baca tulisannya tadi, normalisasi sungai itu dilakukan. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Mas Chandra tadi, revitalisasi RTH itu juga sedang dilakukan, dan teman-teman PUPR-nya Kota Samarinda itu sedang mengidentifikasi tuh
mana-mana ruang yang bisa dijadikan RTH dan jadi milik pemerintah Pemkot. kota. Iya. Karena kalau itu dimiliki oleh privat, itu kapan-kapan dia bisa berubah. Banyak kan? Betul. Seperti itu di Samarinda, yang paling megah itu yang sampingnya jembatan Kepar, ya. Siapa yang bisa bantah itu? Itu RTH, itu tadinya adalah hutan kota. Tapi kemudian tiba-tiba dibangun gedung seperti itu. Siapa yang bisa bantah? Karena tadi Pak Paris sampaikan, pemilik itu bukan berarti juga bisa seenaknya. Nah itu ada lagi-lagi konsistensi dengan tata ruang. Nah di dalam tata ruang ada istilah TBX itu. Iya. Betul. Diizinkan tanpa catatan, diizinkan dengan catatan, tidak boleh. Dan bersyarat. Ya, dan bersyarat. Jadi itu ada istilah itu di dalam RDTR atau tata ruang. Tapi apa ya, penanganan terkait dengan kasus yang konsistensi seperti itu sangat sulit sampai hari ini. Kenapa? Tadi ada banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi agak sulit memang bisa mendapatkan dalam waktu dekat itu kita kembalikan seperti itu. Nah, sebenarnya RT RW apakah bisa direvisi atau ditinjau kembali? Hari ini Provinsi Kalimantan Timur sedang proses Iya, PK, peninjauan kembali tata ruang kita. Kenapa? Karena luasan IKN yang berubah, kawasan hutan yang berubah, dan ada faktor-faktor yang lain yang Samarinda juga begitu. Tapi kalau Samarinda lebih kompleks. Kenapa? Tadi banyak keterlanjuran. Nah sebenarnya ya lagi-lagi ini akan kembali ke kita-kita juga sebagai warga kota Samarinda. Nah, saya sebenarnya ada beberapa catatan, Mbak Widya. Misalnya ke depan kita mesti ngapain? Tadi mengembalikan secara ekologis itu tidak mungkin dalam waktu dekat maksud saya. Karena kita harus realistis. Nah, ada pendekatan lain. Ada yang namanya pendekatan adaptif dan lintas sektor. Tadi Pak Hamzah sampaikan bahwa di kota Samarinda ini ada 2 das atau subdas, ya, Karangmungus dan Karangasem Besar. Dan yang dominan adalah Karangmungus. Nah, di area sungai seperti ini itu ada 3 kewenangan. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, Betul. dan ada pemerintah kota, dalam kota Samarinda. Nah, ini lagi-lagi bahwa jika ada kolaborasi di antara pemerintah ini, karena kewenangan tadi bisa lintas pemerintahan seperti itu pasti ada tadi. Kalau ada master plan banjir atau master plan itu dilihat lagi tuh, buka benar-benar apakah misalnya normalisasi sungai ini menjadi penting. Ketika normalisasi sungai ini menjadi penting, maka 3 wilayah tadi itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota itu mesti duduk sama-sama. Mana bagian saya? Karena masing-masing orang bisa ini berbeda dengan jalannya. Kalau jalan nasional, pemerintah kota nggak bisa, pemerintah provinsi nggak bisa. Tapi kalau sungai 3-tiganya bisa. Nah, cuman harusnya duduk sama-sama siapa yang melakukan apa seperti itu. Sehingga pendekatan adaptif dan lintas sektor tadi itu penting. Kemudian ada istilah infrastruktur hijau, menerapkan infrastruktur hijau. Nah, tadi disinggung oleh Pak Hamzah ya. Kalau rumah panggung itu peninggalan zaman. Saya pernah sampaikan bahwa kalau hari ini tata ruang kita tuh kalau ditinjau kembali tuh sulit mengembalikan seperti fungsinya. Tadi saya katakan bahwa overlap dengan lahan basah, dengan rawa. Nah, kenapa kalau misalnya perumahan atau itu ada jasa atau perkantoran, ya tidak apa-apa dibangun, tapi bangunnya adalah menggunakan falsafahnya rumah panggung. Dibangun gedung megah, tapi di bawahnya air. Saya tadi pagi sebenarnya pengen coba-coba tuh pakai ChatGPT itu. Tolong gambarkan saya rumah masa depan. Tadi disampaikan bahwa ini gimana ya kalau ke depan? Ya bisa, harusnya bisa. Jalan kita dibuat terowongan, semua di bawah jalan itu terowongan besar. Yang dia adalah tempat penampungan air. Rumah-rumah kita di bawahnya adalah air. Bisa aja begitu. Ke depan sudah ke sana ininya. Jadi kalau misalnya di situ ada ruang jasa misalnya, jasa untuk perdagangannya, ada kan seperti itu. Yang tidak apa-apa, di atasnya itu mall, bawahnya air. Kalau dia perkantoran wali kota nanti mungkin di Batu Besaung, bukan Batu Besaung udah pinggir ya. Di di rawa-rawa pakai kepian itu, keluaskan uang banjir kayak lautan itu. Di situ kalau kita buka tata ruang itu daerah pemukiman. Iya, pemukiman. Nah, boleh dibangun pemukiman tadi dengan syarat. Rumahnya di bawahnya harus nampung air.
Seperti itu, bisa, kenapa tidak? Jadi itu memodernkan yang dulu sudah pernah kita praktekkan sebenarnya oleh orang-orang tua kita. Nah, yang ketiga adalah partisipasi publik dan edukasi. Ini penting tadi, kalau kita bisa membangun early warning system, tapi kalau orangnya ogah, Iya, sama aja. sirine bunyi tapi nggak mau gerak. Bisa aja gitu. Saya pernah tinggal di Jepang 3 tahun. Di sana di waktu-waktu tertentu kita dilatih kalau gempa, ini nggak kejadian gempa, tapi ketika sewaktu kita ada latihan, sirine bunyi, sirine apa maksudnya? Kita harus keluar gedung. Nah, semua orang keluar gedung. Kalau di kita mungkin sirine bunyi nggak dicuek aja. Nah, ini yang artinya bahwa semua orang mesti berpartisipasi. Ada partisipasi publik dan edukasi tadi. Gitu. Nanti Pak Hamzah bikin early warning system, tapi nggak ada orang lakukan, nggak ada gunanya juga kan gitu. Nah, itu penting menurut saya untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah data dan sistem digital. Jadi tadi Pak Hamzah bilang tangkapan air, menangkap stasiun air. Selama ini kita hanya berfokus pada 2 bandara kan. Nah, kalau ada seperti itu gimana caranya? Hari ini bisa saja saya misalnya menggunakan kamera. Saya adalah orang ekologi. Saya menangkap satwa liar dengan kamera saya. Ada hari ini kamera track, kamera digital yang dipasang di hutan, yang kalau dia nangkap, tiba-tiba pada detik itu juga itu masuk ke HP kita. Sudah sistem digital seperti itu. Dan sama, di beberapa tempat di kita juga dulu pernah dibangun, misalnya gempa ya. Kalau ketika ada gempa, HP kita bunyi. Ya. Itu juga adalah sistem digitalisasi. Jadi hari ini bisa harus dibangun seperti itu. Dan dalam data dan sistem digital ini selain membangun early warning system tadi itu juga monitoring tadi yang hujan kalau dia terjadi banjir, kalau ada curah hujan tinggi, dan hati-hati nih. Itu artinya apa? Didigitalkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan manajemen drainase otomatis. Rasa-rasanya dulu Pak Andi Harut pernah bilang bahwa Karangmumus itu akan tidak disimpan sana di pintu air. Jadi kalau ada rob, damnya naik, sehingga dia tidak masuk ke wilayah kota atau sebaliknya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak sebenarnya inovasi-inovasi sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Tapi sekali lagi bahwa kita sebagai warga kota perlu mendukung yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kalau ada yang melenceng-melenceng, kita ingatkan. Seperti itu. Itu pun saya kira mungkin itu Mbak. Iya. Luar biasa sekali ya, teman-teman sekalian. Tadi sudah disampaikan 3 poin solusi dari Pak Rustam. Kita juga sebenarnya menunggu-tunggu juga ya, mungkin ada poin-poin solusi lain dari perwakilan Nusekris dan juga dari PPBD ya. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu, nanti dipersilahkan lah Pak, kalau misalkan mau tulis, nanti mau dititipkan ke Kaltik Today ya. Semoga itu bisa jadi tambahan informasi juga untuk teman-teman yang pada hari ini turut setia mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir ya. Jadi tadi juga sempat ada poin yang disampaikan, seharusnya tidak ada dikotomi ya terhadap aspek tradisionalitas dengan modernisme dalam pembangunan. Karena sudah banyak sekali terbukti bahwa ada metode-metode yang sudah sejak saya bilangnya itu purba lagi itu yang sejak lama, sejak dari masyarakat awal-awal itu sudah dikembangkan lagi, itu terbukti resilient untuk kota kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan, rumah panggung itu jangan dilihat sebagai bentuk rumah yang ketinggalan zaman, tapi di situ secara fungsi dia bersefungsi untuk adanya serapan dan juga adanya adaptasi secara lokal lah, secara ketinggian dari banjir itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman diskusi yang cukup kritis, yang cukup panas, yang cukup informatif dari 3 narasumber kita, ditambah tadi juga dari Sobat Zetizen. Terima kasih sekali sudah menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Kita nanti tutup saja ya sesi pada hari ini karena sudah cukup panjang. Kita bisa menutup dengan satu paragraf ya, yang mungkin dari tadi juga sudah saya susun dari awal sampai akhirnya acara ini. Kota yang tangguh tidak hanya dibentuk oleh infrastruktur, tetapi juga kesadaran kolektif dan partisipasi warganya. Sehingga diskusi yang kritis, interdisipliner, dan berorientasi pada solusi sangat diperlukan dalam penanggulangan permasalahan banjir.
Nah, jadi kita berharap teman-teman sekalian, podcast Suara Zetizen di episodenya yang kali ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan Samarinda dan juga Kaltim yang progresif, inklusif, dan juga berkelanjutan. Untuk itu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.